Siapakah Yesus bagiku? Apakah Yesus itu hanya sebatas saya ketahui? Atau Yesus itu juga sekaligus saya imani? Saudara-saudari terkasih, dari dulu dan sampai sekarang, banyak ajaran, banyak pendapat, banyak opini mengenai siapakah Yesus itu. Ada yang menulis buku banyak sekali mengenai siapakah Yesus. Ada yang membuat konten YouTube membahas mengenai Yesus. Bahkan juga ada orang yang hanya mengetahui siapakah Yesus menurut buku-buku yang kurang dipercaya atau tidak sesuai dengan ajaran resmi gereja, lalu dijadikan sebagai sumber utama. Dari berbagai ajaran ini, pendapat ini, ada sebagian yang sesuai dengan ajaran iman kita, ajaran resmi gereja, sesuai dengan kitab suci, tradisi dan magisterium gereja, ajaran resmi. Tetapi ada juga yang melenceng. Tetapi bagi kita, bagi saya sendiri, saya masih bersyukur karena masih banyak orang beriman yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Putra Allah, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, dalam ajaran kita. Kita bersyukur juga bahwa banyak orang Katolik tidak mudah kendor imannya karena mendengarkan berbagai macam pendapat yang tersebar tadi. Mereka semakin kokoh dan semakin mendalami iman mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23 sangat menarik karena Yesus mempertanyakan siapakah dirinya. Dua pertanyaan, menurut kata orang dan menurut para murid. Dan tadi kita lihat, menurut kata orang, siapakah anak manusia ini? Anak manusia itu berarti Yesus. Siapakah anak manusia ini? Dan para murid menjawab, ada yang mengatakan, engkaulah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Identitas Yesus sebagai nabi atau tugas Yesus sebagai nabi mulai tersingkap sedikit. Memang Yesus adalah memiliki tugas sebagai nabi yang mewartakan iman, tetapi belum sesungguhnya terungkap siapakah identitas Yesus. Siapakah Yesus yang sungguhnya menurut kata orang ini? Maka Yesus bertanya untuk kedua kalinya, tapi menurut pendapatmu, siapakah aku ini? Maka Petrus mewakili para rasul dan mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan ini bukan hanya datang dari pengetahuan para rasul Petrus, tetapi dari iman, dari kedalaman hatinya. Maka Yesus mengatakan, menegaskan, berbahagialah engkau Simon Petrus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan kata orang tadi, bukan yang tersebar itu, tetapi Bapakku yang di surga. Dia mengimani, muncul dari dalam. Iman yang muncul dari dalam, dari kedalaman iman kita, dari relasi intim kita, dari pencarian kita yang sungguh-sungguh, itulah iman yang kokoh, yang membuat kita tidak mudah kendor apapun yang terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, karena pengakuan Petrus inilah, maka Yesus berkata,
Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gereja yang dimaksud oleh Yesus adalah jemaatnya, orang-orangnya. Berarti orang-orang yang mestinya mengakui, memiliki pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Putra Allah, bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat, bahwa Yesus adalah penebus umat manusia. Itulah gereja yang diharapkan, memiliki pengakuan iman itu. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang perlu kita bawa dalam hidup kita? Ada dua hal. Yang pertama adalah setia dan taat. Setia kepada Yesus pada ajarannya. Kita wujudkan itu di dalam hidup kita. Kalau Yesus berkata, kasihilah sesama manusia hingga musuh-musuhmu, kita juga melaksanakan itu, berjuang keras, melaksanakan dalam hati kita. Dan taat, kita juga mentaati apa yang menjadi ajaran Yesus sendiri, dan juga sekaligus mentaati apa yang menjadi ajaran resmi gereja. Yang meneruskan tahta Petrus adalah para paus, dan yang meneruskan para rasul adalah para uskup. Maka ketika mereka mengajar atas dasar ajaran resmi gereja, magisterium. Oleh karena itu kita mentaatinya. Itu juga yang disinggung di dalam bacaan pertama hari ini, dalam Bilangan bab 20 ayat 1 sampai 13. Tuhan Allah mengharapkan Musa dan Harun mentaati dan menghormati dirinya, siapakah dia. Tetapi apa yang terjadi? Musa dan Harun tidak mentaatinya. Pesan bagi kita ini, marilah kita taat kepada Allah, taat kepada gereja, pada ajaran yang sudah diajarkan secara resmi untuk kita. Tuhan memberkati.